Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ba'd. Ikhwas sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Antara lain adalah Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita surah Fatihah atau surah Al-Fatihah. Karena hadiah inilah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kenikmatan yang luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai surah Fatihah ini harus kita baca berkali-kali di dalam keseharian kita. Paling tidak di dalam setiap kali kita menunaikan ibadah sholat, kita pasti membaca surah Fatihah ini. Hanya kemudian barangkali perlu untuk kita ungkapkan kembali bagaimana surah Fatihah itu ketika kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka betapa dahsyatnya surah Fatihah, betapa sempurnanya kandungan yang ada di dalam surah Fatihah itu. Barangkali kemudian penting untuk kita sampaikan, kita kajikan secara sederhana agar setiap kita ini mudah untuk memahami surah Fatihah ini dengan baik, sehingga akan menjadi jiwa bagi kita di dalam kita mengarungi hidup, di dalam kita menunaikan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Maka ikhwas sekalian, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kita akan memulai dari yang paling pendek di depan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Sehingga ada seseorang imam yang ketika beliau mengimami sholat, maka beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali dengan sir, atau dengan rahasia, atau dengan sembunyi. Seolah-olah para makmum kemudian hanya mendengar Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah imam ini tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi ulama yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Sehingga di dalam membacanya beliau menjaharkan atau mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga menjadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Akan tetapi ikhwas sekalian, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas perbedaan pendapat ini, karena kedua-duanya ini bisa dijalankan. Siapapun boleh memilih salah satu daripada keduanya. Pada kesempatan kali ini kita hanya ingin secara sederhana bagaimana memaknai Bismillahirrahmanirrahim ini. Ikhwas sekalian, kata Bismillah ini terdiri dari kata bi, kemudian ismi, kemudian Allah. Maka menerjemahkannya adalah bismi, bi dengan, ismi, asma atau nama, Allah, Allah. Sehingga tidak ada kata menyebut di sana. Maka ada sebagian yang memberikan terjemahan, membuat terjemahan, menerjemahkan Bismillah ini dengan menyebut nama Allah. Maka seyogianya kata menyebut ini justru harus kita hilangkan. Kenapa? Karena kata menyebut ini adalah tindakan lisani atau tindakan ucapan. Sehingga sesungguhnya dengan
memberikan tambahan dengan menyebut, ini justru mempersempit makna. Seolah-olah bismillah ini hanya untuk sebutan saja. Padahal yang sebenarnya adalah bismillah ini adalah untuk apa saja. Untuk ucapan, untuk perbuatan, aktivitas, kebaikan, apapun. Ini mestinya ini dibersamai dengan bismillah. Atau bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi bismillah adalah dengan asma Allah. Untuk apa bismillah ini? Bagaimana maknanya? Maknanya adalah antara lain bahwa kata bismillah hanya dengan Allah. Allah yang mana? Allah yang Rahman, yang Rahim. Allah itu mempunyai sifat yang banyak sekali. Ada 99 sifat. Akan tetapi kemudian Allah menampilkan untuk yang pertama kali ini adalah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini memberikan arti apa? Jadi pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan, menciptakan alam semesta raya ini dari tidak ada. Ini penting untuk kemudian kita tegaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai semua semesta raya ini, menciptakan semua semesta raya ini dari langitnya, dari bintang gemintangnya, galaksinya, kemudian lautan, kemudian bumi, kedalaman bumi, termasuk manusia sendiri. Ini asalnya dari tidak ada. Menjadi ada ini bagaimana? Dengan asma Allah. Dengan nama Allah inilah kemudian semuanya itu menjadi ada. Mohon maaf. Apalagi hanya manusia. Maaf, apalagi hanya otaknya, hanya jantungnya, hanya edaran darahnya, hanya kulitnya, hanya kecantikan ketampanannya. Maka sesungguhnya ini sebenarnya tidak ada. Pada asalnya adalah semua ini tidak ada. Oleh karena itu ketika kita membaca bismillah, ini ada anjuran dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengingatkan melalui Imam Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita. Beliau pernah bersabda, kullu kalamin au amrin zibalin. Setiap ucapan atau perbuatan atau urusan yang tidak dibuka dengan berzikir kepada Allah, la yuftatahu bizikrillahi azza wa jalla fahuwa abtar au qala aqta. Maka apapun kebaikan apapun, sebagus apapun ucapan, sebagus apapun amal perbuatan, jika itu tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah, maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan itu terputus, abtar, aqta. Terputus dari apa? Terputus dari pertolongan Allah. Terputus dari apa? Terputus dari berkah Allah. Terputus dari apa? Terputus dari intervensi. Jadi seolah-olah manusia yang membaca, melakukan satu aktivitas tanpa didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seolah-olah dia hanya menyandarkan pada otaknya, pada kepintarannya, sehingga nanti apa yang akan terjadi di belakang nanti, orang itu tidak akan tahu. Bagaimana nanti akibatnya? Ada sebuah usaha yang luar biasa, kemudian besar sekali, tiba-tiba dia hancur. Ada orang yang berusaha ingin sehat, akan tetapi apa? Justru mendapatkan musibah misalnya. Misalnya seperti itu. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, di dalam memaknai bismillah ini antara lain adalah kata bismillah ini memberikan penegasan kepada kita bahwa mestinya kita ini memulai segala sesuatu ini dengan satu pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan bahwa kita ini nol. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Kita ini tidak punya apa-apa. Otak kita ini dari Allah.
Hati kita ini dari Allah. Paru-paru ini dari Allah. Bahkan setiap hirupan oksigen yang kita tarik dengan hidung kita ini sesungguhnya sama sekali itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fasilitas yang sudah Allah berikan kepada umat manusia. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan semua ini sebagai fasilitas. Hanya untuk hidup sejenak di muka bumi ini. Allah memberikan fasilitas yang sedemikian sempurna, sedemikian lengkap. Oleh karena itu, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, setiap kali kita mengawali satu aktivitas, kegiatan, kebaikan, kemaslahatan apapun, maka itu juga berarti bahwa kita memohon pertolongan Allah. Yang Rahman, yang Rahim itu supaya apa? Supaya membersamai di dalam aktivitas kita itu. Ehwas sekalian, rahimakumullah. Kenapa Allah memilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sebagian ulama berpendapat bahwa kata Ar-Rahman ini diartikan pemurah. Jadi murahnya Allah. Saking murahnya Allah apa? Kemurahan Allah ini diberikan kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Orang yang maksiat, orang yang dosa, orang yang tidak pernah beribadah, ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada surah Al-Baqarah misalnya ayat 200 Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang memohon, wahai Tuhanku, berikanlah aku dunia. Akan tetapi di akhirat nanti min khalaq. Wa ma fil akhirati min khalaq. Di akhirat nanti sama sekali tidak mendapatkan apapun. Sedikit juga. Dunianya itu diberikan? Iya. Sebab Allah memang memberikan dunia itu. Hartanya banyak. Jabatannya tinggi. Meskipun tidak pernah sholat. Meskipun tidak pernah beribadah. Ini janji Allah. Diberikan? Diberikan. Hanya kadang-kadang disinilah ehwas sekalian, pemberian Allah kepada orang-orang yang sama sekali jauh dari hidayah itu. Ini yang kadang-kadang membuat saudara-saudara kita, umat mukminin, kaum muslimin, ini seolah-olah itu merasa iri. Akan tetapi itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kata Rahman ini bisa diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang tidak taat beribadah. Juga diberikan kepada orang yang taat beribadah. Diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Akan tetapi juga bisa diberikan kepada orang yang ahli ibadah. Ar-Rahman. Kata Ar-Rahim. Rahim ini hanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Penyayangnya Allah Ta'ala. Kasih sayangnya Allah Ta'ala ini hanya diberikan kepada siapa? Secara khusus. Hanya diberikan kepada orang-orang mukmin, diberikan kepada orang-orang yang takwa, diberikan kepada ahli ibadah yang di dunianya itu diberikan baik dan di akhiratnya nanti juga diberikan baik. Itulah yang kemudian dinyatakan pada ayat berikutnya, ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Mohon maaf, baik itu belum tentu banyak. Oleh karena itu, lafal ayat ini adalah baik. Hasanah, bukan kathirah. Hasanah, baik, bukan banyak. Karena tidak setiap yang banyak itu pasti baik. Akan tetapi yang baik itu pasti baik. Meskipun wujudnya hanya sedikit.
Inilah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada ahli ibadah, kepada orang-orang yang takwa. Maka pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di dalam surah Al-Isra misalnya ayat 156. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku ini akan melapisi, meresap. Nikmatku ini luas sekali, wasi'at rahmati. Dan akan meresapi, dia akan masuk di dalam pori-pori, di dalam sel. Sel apa? Sel apapun itu. Dan itu adalah wujud dari kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ayat berikutnya mengatakan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku pastikan bahwa itu sudah aku putuskan, aku tetapkan, aku berikan kepada orang-orang yang beramal takwa. Alladzina yattaqun wa yu'tuna zakah, kemudian mereka ini membayar zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka kepada ayat-ayat kami mereka ini beriman. Jadi jamaah ikhwah sekalian, demikianlah gambaran dari bagaimana dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena ketika Bismillahirrahmanirrahim ini diucapkan oleh seseorang mukmin, diucapkan oleh kaum muslimin ketika memulai pekerjaannya, aktivitasnya, maka ada intervensi Allah di sana. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim. Rahmat yang diberikan kepada secara umum manusia juga akan diberikan kepada kaum mukminin. Akan tetapi rahimnya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat, ahli dosa, dan seterusnya. Maka marilah sekalian, sekali lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim ini berarti bahwa satu, kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengenolkan diri yang di dalam sehari-hari, di dalam kajian-kajian sering saya katakan sebagai langkah zeronizing, mengenolkan diri bahwa kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Maka pada saat kita menulis, kita berbelanja, kita berusaha, kita berbisnis, kita mengajar, kita bersama dengan keluarga, membina keluarga, semua ini kita mohon kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim agar apa? Allah berkenan mengintervensi aktivitas-aktivitas kita itulah. Maka insya Allah dengan demikian, maka akan menjadi amal ibadah yang kita harapkan, mudah-mudahan itu Allah akan berkenan menerimanya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan kajian pendek. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya nanti insya Allah sampai dengan waladhdallin dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.